janji aku tadi, ini waktunya untuk Bu Nyai. Kepo deh. Tuh. Ini bisa tanya apa aja nih. Kalau bisa pertanyaan seputar tema kita hari ini yaitu warisan gitu. Udah siap untuk bertanya, mungkin ada yang mau nanya? Oh, ini ada dua orang, satu-satu gantian. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Koya dari Majelis Taklim Nurul Islam Leuliang Bogor. Ibu Nyai kepo deh. Kepo apaan tuh? Misalnya ada duda mempunyai anak, sedangkan mantan istrinya masih hidup. Kemudian duda itu menikah lagi, kemudian duda itu meninggal. Siapakah yang lebih berhak menerima warisannya? Sekian pertanyaan dari saya. Oke. Terima kasih Ibu. Ya, Iya. ada duda meninggal kaya lagi. Kan udah punya istri Bu Nyai. Itu gimana tuh? Iya benar juga ya. Ya. Berarti yang mantan istrinya punya satu anak. Ya, Sama duda punya yang anak meninggal ya. ini gitu. Tapi udah menikah lagi. Ya, Jadi cerai harusnya dengan mantan istri ya. biar Bawa gak anak. rebutan gimana tuh Bu Nyai? Nikah lagi meninggal ya. Iya. Oke, baik. Tapi sebelumnya supaya semangat, yuk kita sholawatan bareng-bareng ya. Mau? Mau. Supaya dapat syafaat. Sholawat badar ya, Bang Rahmat ya. Ya. Ayo, monggo. Assalatullah, salamullah, ala toha, rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, tawassalna bismillah, wa bil hadi rasulillah, wa kulli mujahidin lillah, bi alil badri ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu alaihi. Makin semangat kan? Alhamdulillah. Baik Ibu. Jadi ada duda ya. Tapi sebelumnya menikah kemudian cerai tapi punya anak. Dan kemudian menikah lagi si duda ini meninggal. Terus siapa yang berhak terima warisan? Yang pertama yang berhak menerima warisan tentunya adalah anak-anaknya dan istrinya. Mantan istri tidak dapat hanya ya. Mantan istri nggak bisa terima karena sudah mantan ya. Terus kemudian berapa besarnya sang istri karena duda ini ada anak berhak menerima 1/8 dari harta warisan sang duda ini. Tentunya setelah dikurangi hutang-hutangnya, kalau ada wasiat, kalau ada nadar, itu setelah semuanya terbayar baru dibagi warisnya. Jadi 1/8. Anaknya ini yang berhak. Ya kalau anak laki-laki berhak menerima separuh. Anak wanita itu separuhnya lagi gitu ya. Jadi anak wanita itu bagiannya adalah separuh dari anak-anak laki-laki. Misalnya anaknya 3, katakan 3. Satunya laki. Terus kemudian ini wanita. Maka ini terima 50%, 25%, 25%. Begitu. Hanya Bu, cukup jelas ya? Oke. Jadi Itu mantan Neng Tia. istrinya nggak dapat. Tidak dapat, mantan istri tidak dapat terima warisan. Ya. Nah Ya. istrinya itu dapat 1/8. Kenapa? Karena dia ada anak. Tapi kalau misalnya duda ini sebelumnya nggak ada anak, itu berhak terima 1/4. Oh, 1/4. Karena ada buat anak keluarga. 1/8. Iya, Oke. sisanya dibagi. Gitu. Jadi cukup jelas ya Ibu ya. Terima kasih Terima Bu. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah selanjutnya kita kasih kesempatan untuk kepo lagi nih pertanyaan kedua nih. Tadi Ibu siapa yang mau tanya? Oh iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Nyai kepo deh. Kepo apaan tuh? Nama saya Haji Dedeh dari pengajian Majelis Taklim Nurul Islam dari Leuliang Bogor. Oke. Ada kejadian warisan ini justru diberikan keyakinan tidak ada yang hubungan berkeluarga sama sekali. Padahal ada keluarga yang masih hidup. Yang menerima warisan ini adalah orang yang merawatnya sampai tidak ada. Apakah diberikan kepada, apakah dibenarkan dalam Islam? Oke. Iya. Terima kasih Ibu sebelumnya. Ya, Afwan. Nah, ternyata warisannya diberikan ke yang bukan keluarga. Ya, yang Ke merawatnya. ya, Ya, gitu. mungkin perawatnya ini baik, Ning Tia. Jadi sampai-sampai si yang ini pewaris ya, Iya. itu sampai ingin memberikan kepada Yang perawatnya merawatnya. tadi, yang merawatnya tadi. Anaknya kemana tuh? Nah, itu dia. Makanya apakah dalam Islam Ya. ini diperbolehkan? Iya, baik ya Ibu. Jadi gini, sudah ada aturan pembagian warisan. Jadi kalau seperti melihat kasusnya tadi, itu berarti bukan warisan Ibu. Karena kan warisan itu diberikan ketika setelah orangnya meninggal. Jadi itu wasiat lebih tepatnya. Karena jelas ini dia berwasiat bahwa kalau aku mati berikan ke perawat ini gitu kan. Jadi itu namanya wasiat ya. Wasiat itu dilaksanakan setelah orangnya meninggal. Nah ini wasiat. Nah ini namanya hibah wasiat jadinya. Pemberian kepada perawat tadi setelah beliaunya meninggal nanti, oh ini loh saya kasihkan ke kamu semua. Tidak bisa. Karena di dalam Islam itu ada aturannya. Wasiat itu boleh diberikan kepada selain ahli waris, besarnya maksimal 1/3 dari harta pewaris. Jadi nggak boleh semuanya Bu. Ada aturannya, mau mewariskan pun ada aturannya, mau mewasiatkan. Jadi setelah pewaris ini meninggal, bayar dulu utangnya. Jangan langsung minta dibagiin Bu. Kemudian bayar dulu kalau ada nadar. Misalnya, kalau sawahku besok laku, saya kepingin naik haji, menunaikan ibadah haji. Ini termasuk nazar. Nazar ini wajib dilaksanakan oleh sang ahli waris. Nah, kemudian ternyata juga punya utang, maka ini juga harus dilaksanakan. Nah, kemudian ada wasiat juga, maka wasiat, nazar, utang itu dibayar dulu, baru kemudian dibagi warisnya. Dan wasiat tidak boleh melebihi dari 1/3 hartanya. Itu Ning Tia Iya, hanya. Jadi ternyata kalau wasiat itu nggak bisa 100% Tidak diberikan bisa. ke orang lain Ya. gitu. Nah tapi kalau misalkan nih, kan kita nggak tahu ya kalau kehidupannya mungkin apa ada maksud tertentu gitu, makanya mau sampai kasih 100% ke orang itu. Ketika masih hidup, Ya. itu boleh kalau dikasih semua? Kalau masih hidup namanya hibah. Hibah. Tapi hibah pun Ning Tia hendaknya juga apa ya, supaya tidak menyakiti ahli waris. Hendaknya juga waktu hibah itu juga dikumpulkan semuanya. Supaya apa? Semuanya nggak ada rasa sakit. Nanti karena rasa sakit kemudian nggak mau mendoakan orang tuanya bagaimana? Oh iya. Iya, ini harus dijaga juga perasaannya ya. Karena hibah ini memang itu haknya yang memberikan hibah. Hibah itu apa? Diberikan ketika masih hidup. Namanya hibah. Atas dasar suka sama suka. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi Ya. sudah diatur juga di dalam Al-Quran. Semuanya itu Mantap. dalam Islam itu enggak ada yang enggak diatur. Tinggal orangnya saja mau ikut apa enggak. Banyak yang enggak mau ya celaka sendiri. Betul Atau ya Bu mungkin ya? banyak yang Terima kasih, Ibu. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau enggak mungkin kurang cari tahu juga gitu. Iya, ya pentingnya belajar seperti ini, kita sharing bareng-bareng gini, pengajian bareng-bareng seperti ini, Masya Allah. Bersyukur ya,
Net TV memberikan sarana untuk kita saling belajar. Masya Allah. Nah, Bu Nyai nggak cuma jamaah yang ada di studio aja yang mau Iya. kepo. Pemirsa di rumah juga bisa ikutan kepo. Ini keponya bukan kepo-kepo julit-julitan ya, keponya ini kepo yang bermanfaat. Betul. Kalau ada pertanyaan, itu bisa kirim pertanyaan ke Instagram kami di @menjemputberkah_net. Apa Bu? @menjemputberkah_net. Jangan lupa di follow gitu. Ini udah ada nih yang mau kepo nih. Oh, Bu Nyai. iya, kita tunggu ya. Kita lihat dulu, ini dia videonya. Oke. Assalamualaikum, saya Rere dari Bandung Timur. Bu Nyai, kepo deh, bagaimana aturan warisannya apabila kita tidak memiliki keluarga yang sedarah lagi? Terima kasih Bu Nyai. Nah, gimana tuh Bu Nyai kalau udah tidak ada keluarga yang sedarah? Iya. Kasih aku aja. Kalau demikian halnya, setelah semuanya benar-benar diselidiki dan tidak ada yang berhak menerima harta waris, maka itu harta waris itu jatuhnya ke Baitul Mal. Di Indonesia nggak ada Baitul Mal. Oh, nggak ada. Nggak ada, itu yang ada di zaman Rasulullah itu ada Baitul Mal. Tapi kalau di Indonesia namanya ada lembaga kayak Badan Amil Zakat, lembaga amil zakat, itu bisa diserahkan ke sana. Jadi apa? Ini benar-benar harta tidak bertuan. Itu silakan di sana. Itu nanti kalau misalnya dibuat untuk bangun masjid, dibuat untuk apa, maka jadi pahala berzariah. Pahala jariah itu bagi pewarisnya itu. Iya. Karena kan juga banyak juga yang kondisi. Aku kebetulan ada Ya. sahabat juga yang kebetulan waktu kemarin COVID itu jadi terkena COVID sekeluarga. Awalnya itu anaknya masuk rumah sakit. Orang tuanya isoman di rumah. Kemudian anaknya ternyata meninggal dunia. Masih dirahasiakan sama dari ibunya karena Ya. ibunya ada penyakit khusus. Akhirnya bapaknya itu juga masuk rumah sakit. Shock juga. Dan ternyata bapaknya meninggal dunia juga. Kemudian ibunya ini sendiri di rumah masuk rumah sakit juga dan ternyata meninggal dunia juga. Jadi mereka sekeluarga meninggal ada. dunia dan tidak ada Innalillahi. ahli waris yang lain. Itu Ya. tuh agak kesulitan juga di situ. Iya. Selagi masih ada ahli waris harus diberikan kepada yang berhak. Tapi kalau kasusnya sudah memang tidak ada sama sekali, sebatang kara, sudah tidak ada sama sekali, ya itu tadi. Satu-satunya jalan masuk ke lembaga kayak semacam Baitul Mal. Oke, jadi sudah ada tempat atau wadah Iya, sendiri iya, yang betul, bisa diserahkan, jadi tidak perlu diperebutkan lagi. Iya. Sudah ada yang berhak yang menunggu dari harta warisnya tersebut. Gitu biar pahalanya juga jadi pahala Berjalan jariah. itu ya Ning Tia. Masya Allah. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, tapi setelah yang satu ini jadi jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah. Hanya.